format penilaian yang saya berikan yang Word minggu lalu, 2 rincian dari yang saudara buat, misalnya ke bahasa tadi ya, bahasa halaman berapa, mana yang dianggap ambigu, mana yang dianggap melenceng dari sara, seperti itu. Atau misalnya ada bahasa yang maaf tidak pantas gitu ya. Nah, itu harus sampai seperti itu. Dan yang ketiga, outputnya tuh satu buku ini, misalkan ini bukunya Kinanti, satu buku ini sudah penuh dengan label. Cara melabelinya terserah, apakah misalkan yang bahasa itu semuanya biru, nanti dikasih nomor, misalkan di Excel-nya itu nomor 1 bahwa halaman 12 tadi misalkan ditulis di situ nomor 1, nomor 2. Jadi nanti bisa di cross check. Begitu ya. Jadi itu pertemuan 14. Bu, gimana kalau yang di luar kota dipaket saja ke prodi si bukunya? Gitu ya. Jadi makanya saya tanya dari sekarang, saudara bekerjanya itu akan tatap muka atau lewat Zoom? Kalau lewat Zoom silahkan. Berarti ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap labeling buku. Labeling buku, terus cross check antara buku dengan yang Excel, begitu ya. Saya memintanya 3 itu tadi. 1 format Word, 2 format Excel yang secara rincinya sebelah mana sih yang dianggap saudara ada kekeliruan, yang ketiga labeling di bukunya. Gitu ya. Sehingga kenapa saya meminta itu? Sehingga nanti jika ada pertemuan ya di antara para penulis gitu ya, dan mungkin nanti ada penilaian buku kembali karena penilaian buku itu 2016 terakhir. Sekarang BSNP-nya sudah tidak ada, jadi sudah diganti ya. Itu 2016. Nanti kalau saya punya kesempatan saya bertemu dengan penulis lain, saya akan sampaikan itu. Ya, dan saya akan kalau ada kesempatan akan saya sampaikan ke Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Buku, bahwa gitu ya, hasil analisis mahasiswa saya itu kekurangannya ini A, B, C, D, E gitu. Dan saya nggak asal ngomong, saya punya buktinya gitu ya. Jadi saya berharap tugas saudara inti menjadi membantu para penulis untuk memperbaiki khususnya kepada buku-buku yang belum lulus BSNP. Gitu kan mereka pasti bertanya-tanya, kenapa saya nggak lolos? Padahal saya ikut penilaian, padahal saya bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, ini kekurangannya. Begitu. Ini hasil kerja mahasiswa saya. Gitu ya. Jadi revisi atau review dari kurikulum ini mulai dari bawah, bottom up. Gitu ya. Kan saudara ini calon guru. Yang namanya calon guru harus tahu materi yang dianggap baik dan dianggap sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Permendikbud. Ya kan? Dianggap baik. Baik sesuai apa? Sesuai dengan aturannya. Misalkan bahasa, sesuai dengan KBBI, sesuai dengan EYD, misalnya gitu. Ya kan? Jadi saudara harus punya standar. Seperti apa standarnya? Jangan standar sendiri, jangan standar pribadi, tapi standar yang sudah baku di Indonesia. Salah satunya kemarin, Permendikbud nomor 8. Ya kan? Itu tentang buku ajar. Baca itu secara detail. Itu salah satunya. Sehingga saya nanti kalau mau mengungkapkan Bapak Ibu yang bukunya tidak lolos dalam penilaian, nih hasil analisis mahasiswa saya. Begitu. Ya, jadi nanti bottom up, saudara kan guru, calon guru, saudara memakai buku itu. Nah, perbaikannya itu dari bawah. Semoga nanti akan memperbaiki sebentar. Oke, jadi bisa memperbaiki tulisan-tulisan yang nantinya akan dipakai oleh para siswa. Ingat ya, buku yang saudara analisis itu adalah buku siswa, buku pegangan siswa, peminatan ekonomi.
Jadi kalau saudara menemukan buku ekonomi yang pendalaman minat akan berbeda dengan buku yang bukan pendalaman, yang buku ekonomi yang kalau ini peminatan. Jadi yang pokoknya beda, buku ekonomi yang pokoknya yang keluar oleh pemerintah. Kalau yang buku yang saudara temukan itu yang akan saudara analisis itu yang peminatan, yang akan mendalami kembali ekonomi. Saudara mungkin paham betul ya, karena saudara sekolah SMA dulu kurikulum 13 kan? Kurikulum 13. Ada yang mengambil peminatan ekonomi, ada yang mengambil peminatan sosiologi misalnya, atau biologi misalnya kalau yang lintas minat dari IPS ke IPA. Ini yang buku yang saudara analisis itu yang peminatan, bukan yang pokoknya. Gitu. Jadi pasti berbeda, ya. Dan saya senang kalau saudara menemukan aturan mengenai buku peminatan. Karena buku peminatan itu pasti lebih luas dan lebih dalam dibandingkan buku pokoknya. Gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi nanti kalau menemukan buku di sekolah ada 2 nih ekonomi misalkan. Tapi kok isinya sama, berbeda. Materi yang diajarkannya berbeda. Ya, saudara lihat bukunya buku pokoknya atau buku pokoknya atau buku peminatannya. Gitu, ya. Jadi sering-seringlah main ke perpustakaan sekolah. Ada juga buku guru. Kalau buku guru memang sudah tidak direvisi lagi, sudah tidak beredar banyak lagi gitu ya. Kalau buku guru bukan buku kalau kemarin Pak Dadang bilang buku teks, bukan. Buku guru yang beredar itu adalah panduan guru untuk menyusun dari mulai rencana sampai dengan evaluasi. Kalau saudara menemukan buku guru, tetapi kita tidak kita tidak mereview buku guru. Kenapa? Karena buku guru itu tidak ada komponen kurikulumnya. Kan yang kita review itu adalah kurikulum. Kenapa? Review kurikulum tapi malah nge-review buku ajar. Karena di dalam buku ajar itu ada materi. Materi itu dibahas di standar isi. Oh, berarti kita membahas kurikulum standar isi. Itu kesimpulannya. Ya, jadi apa yang harus saudara temukan lagi atau siapkan lagi untuk mereview buku ini? Standar isi harus ada di dalam sini. Jadi pas baca buku, sebentar. Ini standar isi, kan di dalam standar isi itu ada capaian pembelajaran, standar kompetensi lulusan. Apa yang ingin dicapai oleh peserta didik kelas 10 semester 1? Nah, itu baca Permendikbudnya. Compare ke buku ajar, betul nggak? Dengan mempelajari bab ini, siswa akan CPL-nya tercapai. Begitu. Ya, jadi aturan-aturan pemerintah yang sudah diberikan pertemuan sebelumnya itu jangan cuma di-print saja, tetapi dipahami sehingga pada saat saudara mereview itu sudah tahu perbandingannya kemana. Jangan asal mereview, membandingkannya kemana. Gitu. Oke? Sip. Semua sudah mengisi list 1 sampai 12. Mudah-mudahan semua sudah memiliki bukunya sehingga nanti pada saat bekerja kelompok tidak saling mengandalkan. Ya, saya harapkan semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Setelah saudara mungkin ada yang membeli atau ada yang pinjam ke adiknya, ke sepupunya, keponakannya buku ekonomi, ada yang sudah membaca, karena saya yakin kalau saudara tidak membaca pasti lupa materi SMA. Ya kan? Jangankan materi SMA, materi pengantar mikro semester 1 pun kalau saya tanya rada ngahulang. Ya, pasti lupa. Sok, ada yang bertanyakan dulu nggak tentang bukunya? Ibu mau nanya, Bu. Ya. Jadi buku yang udah dilabel itu yang dikumpul ke prodi itu satu aja ya, Bu, bukan semuanya? Iya, satu aja. Jadi kalau 12 kelompok cuma ada 12 buku aja. Oh. Jadi satu kelompok hanya mengumpulkan satu. Berarti, oh iya, paham, Bu. Misalkan Nisa sekelompoknya Nisa, Karisma, Eliyah, Farik, berempat.
Nah, salah satu buku aja yang dikumpulkan punya siapa? Misalkan punya Elia karena ada di Bandung misalnya. Berarti dia yang bertanggung jawab mencocokkan antara labelnya dengan yang di Excel-nya. Di Excel itu maksudnya rincian, halaman berapa, bab mana gitu ya. Kekurangannya misalnya tidak sesuai dengan pengertian di kamus, tidak sesuai dengan pengertian di buku. Misalkan ada kan pengertian manajemen diambil dari buku Suryana. Hari pas dibaca di buku Suryana, pengertian manajemen lain eta. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan daftar pustaka yang dia tulis. Atau pengertian perilaku konsumen diambil dari buku Eeng Ahman dan Yana Rohmana. Kan saudara punya bukunya. Nah, compare ke situ. Eeng Ahman dan Yana Rohmana pas dilihat, nah beda, bukan ini pengertiannya. Nah, berarti dia ngambil dari mana dong? Gitu ya. Sama seperti saudara nanti belajar untuk menulis skripsi. Sebelum mengumpulkan ke pembimbing, saudara pun harus teliti seperti itu. Karena nanti kalau udah ketahuan satu, pembimbing kesananya curiga terus. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Bu, boleh bertanya? Ya. Iya, kalau di kelompok Dena kan kebetulan di sampulnya juga sudah diterangkan ya, bahwa bukunya itu berlandaskan atau berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang tentang KIKD. Iya KIKD. Nah, tapi kalau misalkan dilihat di internet lagi, ternyata kan sudah ada revisi atas Permendikbud 24, jadi Permendikbud nomor 36 tahun 2018 gitu. Nah, karena adanya revisi segala macam, apakah kelompok kami merevisi bukunya atau menelaah bukunya itu berdasarkan yang tertuang di situ saja, atau sambil juga lihat komparasi dengan Permendikbud yang baru? Yang pertama, buku itu dicetak tahun berapa? Yang kedua, kurikulum yang baru itu dikeluarkan tahun berapa? Berarti pas percetakan buku itu sudah beredar peraturan yang baru atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau buku di dalam buku itu sudah ditulis sesuai Permendikbud nomor 24, kalau kamu compare ke nomor 30 berapa tadi? 37. 37, pasti beda. Kan saya bilang dalam buku saya sudah sesuai dengan aturan RT 01. Kamu compare dengan aturan RT 04, ya pasti beda. Nah, kalau kamu mau menyesuaikan, kan dalam bukunya dituliskan sesuai dengan Permendikbud 24, berarti kamu harus compare-nya ke Permendikbud 24. Benar nggak apa yang dia tulis? Bisa dipertanggungjawabkan tidak begitu. Kalau bisa dipertanggungjawabkan ya sudah, berarti memang buku itu sudah sesuai dengan Permendikbud 24. Tidak bisa kamu sudah mempunyai aturan tapi compare dengan yang lain ya pasti beda. Begitu. Oke. Tapi Bu, jika telah kami selesai telaah bukunya dan dibandingkan dengan yang nomor 24 yang sudah dirubah oleh 37, berarti telahan kami tidak akan bisa membantu percetakan dong, Bu. Karena kan itu revisi juga dari undang-undang yang udah dirubah. Kan undang-undangnya belum tentu bisa udah diedarkan ke sekolah. Oh, yang nomor 37-nya ya? Jadi belum tentu pemerintah itu mengeluarkan aturan, tapi aturan itu bisa langsung diterapkan di sekolah. Oh iya, ya ngerti. Gitu. Jadi percetakan atau penerbit beda ya, percetakan dan penerbit ya. Cetakan dan penerbit itu menyesuaikan dengan kapan peraturan itu akan diberlakukan di sekolah. Kalaupun udah ada aturannya, misalkan mungkin sekarang udah buat buku nih yang terbaru, tapi belum bisa didistribusikan, sudah diproduksi, tapi belum bisa didistribusikan karena ya belum dipakai di sekolah. Gitu. Kata sekolah, ngapain saya beli buku ini? Nah, kata pemerintahnya juga belum. Gitu. Ya, sekarang misalkan buku bukinan sekarang bulan apa? Bulan November. Sudah cetakan pertama bulan November. Tapi belum dipakai. Gitu kan? Nanti cetak lagi bulan Desember, belum dipakai. Nanti cetak lagi misalkan bulan Maret tahun 2022. Baru bisa dipakai misalkan sama sekolah.
Nah, berarti walaupun bukinan sudah 3 kali cetak, cetakan yang ketiga itu yang baru bisa dipakai gitu. Karena ya nunggu aturan dari pemerintah kapan aturan itu bisa diberlakukan di lapangan begitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah mulai mengerjakan pasti banyak pertanyaan harusnya. Bu, izin bertanya. Ya, Yang di format Ibu di kelayakan penyajian kan ada pengantar ya, Bu. Itu maksud pengantar itu pengantar materi atau kata pengantarnya, Bu? oh kata pengantar mah tidak di ini. Sebentar, saya buka dulu yang di formatnya. Kelayakan materi. Yang mana? Kelayakan penyajian, Bu. Kelayakan penyajian, teknik penyajiannya, konsistensi sistematika sajian dalam bab, keruntuhan konsep, pendukung penyajian, pembangkit motivasi belajar pada awal bab, contoh-contoh soal dalam setiap bab, kata-kata kunci baru pada setiap awal bab, soal latihan pada setiap akhir, pengantar. Yang ini pengantar, berarti pengantar pembangkit motivasi belajar. Sepertinya iya Bu kata pengantar, soalnya di bawahnya glorasium, daftar indeks, daftar pustaka. Oh bukan, pengantarnya itu pada awal. Bukan kata pengantar, tetapi pengantar di awal bukunya. Nggak ada buku ya, bentar. Oke. Pengantarnya itu bukan kata pengantar, tetapi pendahuluan di awal buku. Ada nggak pendahuluan? Atau mungkin ya pendahuluan. Jadi kalau di karya ilmiah mah misalkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian. Kenapa kita harus meneliti hasil belajar? Karena hasil belajar adalah bla 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 gitu. Nah, gitu. Kenapa kita harus belajar bab 1 tentang konsep ilmu ekonomi? Karena di bab 1 bla bla bla. Ada nggak penjelasan itu di awal? Tapi bukan kata pengantar. Nah, ntar saya di mana sih? Ini nih. Pada awal buku berisi tujuan penulisan buku teks. Pengantar pada awal buku berisi tujuan penulisan buku teks pelajaran, sistematika buku, cara pengerjaan, termasuk materi apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk satuan masa pengajaran atau satu semester tertentu. Oke, saya kopas ke ini ya, chatnya ya. Oke, nah di chatnya ya, ada ya, pengantar pada awal buku, situ. Oke, sudah ya terjawab? Oke, sudah Febrianti terjawab ya? Tadi siapa yang nanya?
Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada Ibu. lagi? Mana? Elia? Ya, Ibu Elia izin mengirimkan foto ke grup Ibu, pengantar itu yang kayak gini bukan, Bu? Coba. Mana? Bagaimana cara menggunakan salah satunya Elia? Ini salah satunya. Berarti kalau yang Elia kirim itu adalah cara mana yang harus diberikan? Cara pengajaran yang harus diberikan kepada peserta didikan. Bagaimana menggunakan buku ini, gitu ya? Kolom ekonomi ada artinya apa, gitu ya? Apa sih ini nih? Gambar. Peta konsep, oke. Salah satunya ini Elia. Ya, berarti sudah terdapat cara atau sistematika buku juga bisa di sini ya. Sistematikanya bahwa di setiap bab itu ada kolom ekonomi, ada tokoh ekonomi, ada gambar, ada peta konsep gitu ya. Berarti itu termasuk Iya, dalam betul, Bu. ya sistematika buku. Bisa. Gitu. Ya, salah satunya seperti ini. Oke, ada lagi? Ibu, bisa Hmm? di kelayakan materinya itu kan ada kemutakhiran pustaka. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Ya tadi bilang bahwa buku yang dia pakai, misalnya bab apa ya? Bab pasar tentang permintaan. Misalkan permintaan, pengertian permintaan. Misalkan permintaan adalah bla bla bla, terus dalam kurung kan? Berarti diambil misalkan dari Sadono Sukirno tahun berapa? Nah, kalau tahunnya sudah lebih dari 5 tahun, berarti dianggap tidak, materinya itu tidak mutakhir. Kan tadi kesepakatannya 5 tahun saja. Nah, kenapa saya memilih saudara untuk memilih buku tahun 2021? Nah, berarti 2021 dikurangi 5 berapa? 2016 ya? Ya, berarti maksimal buku yang dia pakai itu tahun 2016 gitu. Berarti kalau misalkan buku yang sumber materi, sumber gambar, sumber apapun, artikel misalkan yang dia ambil lebih dari 5 tahun ke belakang, artinya buku itu belum pernah direvisi lagi. Terakhir cetaknya kapan? Itu terakhir cetaknya 2021. Tetapi sebelum 2021 itu dicetaknya lagi sebelumnya kapan? 2020 apa 2019 gitu. Berarti pas cetakan yang sebelum terakhirnya itu berarti belum direvisi lagi gitu. Ya. Satu lagi, Bu, Ya. di itu tuh ada pembangkit motivasi belajar pada awal bab. Itu yang di awal bab itu misalnya kayak di contoh ini, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata akuntansi, kayak gitu ya, Bu? Kalau apa yang benak kalian mengenai akuntansi, termotivasi tidak? Iya, Bu. Termotivasi tidak? Termotivasi untuk belajar? Untuk mengetahui apa itu akuntansi gitu kan. Oh, oke. Kalau motivasi itu di awal biasanya disajikan berita, disajikan gambar. Sebentar, saya baca dulu ya. Di pas bagian apa, Nis? Nah, bagian, bentar. Di kelayakan penyajian, Bu. Kelayakan penyajian. Di butir 26. Oke. Ada di chat?
uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik setelah mempelajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. Jadi ya pada awal bab. Ya, bisa kalau di sini dalam butir 26 itu ditulisnya pada awal bab ya. Tetapi bisa motivasi itu disimpan di belakang juga bisa. Ya, disimpan di belakang juga bisa. Setelah mempelajari ini, siswa diharapkan untuk bisa A, B, C, D gitu. Sehingga nanti termotivasi siswa, oh saya harus bisa A, B, C. Berarti tugas guru ya menyampaikan, walaupun di bukunya misalkan disimpan di bab terakhir, di setiap bab itu di halaman terakhir, tetapi tugas gurunya untuk motivasi siswa nanti ya. Jadi hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti ya setelah saudara mempelajari ini, Ibu harapkan saudara bisa menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode. Saudara bisa menghitung pendapatan nasional dengan 6 konsep, misalnya begitu. Ya. Ya, Ibu, Ya. untuk mengetahui maksud dari masing-masing butir itu, kita cari kemana ya, Bu? Misalnya nanti di pertengahan, lupa gitu Bu apa yang Ibu jelasin. Jadi misalnya ada yang belum dijelasin juga, di mana kita lihat penjelasan masing-masing butirnya itu, Bu? Ya, sebentar. Ya, ya. Iya. Nah, di mana? Di mana? Di mana? Nanti saya buatkan deh, saya nanti kirim ke grup WA ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti saya buatkan, saya ini grup WA. Ada lagi? Ibu mohon izin, Bu. Ya. Ya, untuk yang buku yang Alia gunain itu kan terbitannya sebenarnya tahun 2018, cuman ada beberapa kali revisi sampai dengan revisi terakhir itu yang kelima itu tahun 2021 itu boleh digunakan nggak, Bu? Iya, revisi. Dari mana kamu tahu ada revisi di tahun 2021? Ini di sini ada tertera, Bu. Jadi revisinya tuh ada 5, 4, 3, 2. Yang kedua tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan 2021, Bu. Ya, kita silahkan aja. Berarti kita anggap dia merevisi tahun 2021 dan mencetak ulang di tahun 2021 gitu ya. Ya, silahkan. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu, ada lagi? Coba mulai bekerja ya dalam kelompoknya, silahkan seperti apa teknisnya. Jadi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja di grup seperti kemarin gitu ya. Walaupun memang tidak langsung saya balas misalnya, tetapi kalau sudah ada di grup kan setidaknya saya baca gitu. Atau mungkin ada temannya yang bisa menjawab kan lebih baik gitu ya. Sebelum saya jawab ada teman yang bisa bantu jawab kan itu baik juga. Gitu. Jadi silahkan komunikasikan di grup kalau merasa ada yang kesulitan. Kayaknya belum kerja, jadi belum banyak nanya. Gitu. Apalagi ya? Sekarang pertemuan berapa? Di spot. Ada yang buka spot? 11, Ibu. 11. Berarti 12, 13. Saudara masih punya waktunya 2 pertemuan ya, 12, 13. Ya kan? Karena 14 harus dikumpulkan, 15 harus dipresentasikan, 16 saudara UAS. Ya. Jadi 2 pertemuan ke depan kita diskusi
saudara diskusi dengan kelompoknya, ada yang tidak paham saudara diskusikan dengan saya di WA. Ya, 2 minggu ke depan. Karena 14 harus sudah saya terima. Oke lah, ya berarti 12, 13, 14 ya. 14 harus sudah saya terima ya. Karena 15 saudara presentasi. Oke, siap. Harus siap dong. Dah ya, oke. Jangan sampai nanti setelah dapat nilai dari telaah kurikulum, nilainya misalnya dapat A. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kuliah apa sih? Telaah kurikulum teh? Nah, itu harus dijawab. Ya, kuliahnya baca buku pelajaran SMA. Jawaban yang salah. Ya kan, walaupun memang saudara baca buku SMA, tapi bukan itu maksud tujuannya. Tetapi mereview materi di buku pelajaran SMA, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Ya, Asep. Jadi kalau ditanya sama bapak ibunya, kuliah teh naon nunggul, baca buku SMA, yang naon atau kuliah hari bukuna tetap no SMA mah balik deui we ka SMA. Nah, nanti dibalikin begitu sama ibu bapaknya. Ya, Bu. Jadi hati-hati dalam menjawab. Bisi ada soal itu di UAS. Sorry ya, nanti UAS mah pada dang aja. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ibu, Ya. mau izin mau bertanya, Bu. Ya. Untuk kelompoknya Gracia kan kemarin pakai buku mandiri. Nah, setelah udah kita buka-buka gitu bukunya, ternyata di dalam bukunya tuh sangat minim untuk berita-berita berita kekinian ataupun tidak kekinian. Nah, terus untuk berupa gambar-gambar pun sangat minim gitu. Jadi buku ini tuh emang terkhusus untuk kayak buku latihan gitu ternyata. Coba apa judulnya, lihat. Judulnya Kelihatan nggak di Mandiri Mengasah Kemampuan Diri, Bu. Fotoin ke grup daftar isinya. Oh, daftar isinya. Hati-hati, saya juga buat buku latihan mandiri. Di dalamnya nggak ada materi. Ada materi cuma 5 lembar. Iya, jadi gitu, Bu. Jadi materinya tuh tidak sebanyak buku yang biasanya gitu. Coba kirimin udah ke grup daftar isinya. Sebentar, Bu. Ibu, sudah dikirimkan oleh Pramesti. Oke, sebentar. Sebentar. No. Tidak terbaca di sini. Coba halaman terakhir dari setiap babnya. Fotoin lagi. Atau covernya deh. Covernya. Ya, tadi ya saya teh harus ngomong itu ya, lupa dari kemarin.
Nah, Sudah dikirimkan, Bu. oh, harus buku ini mah buku ajar kok. Yang saya tahu buku ini buku ajar. Saya sudah ngirimkan di grup juga ya. Itu penuntun belajar ekonomi yang saya buat. Nah, itu di dalamnya itu lebih banyak soalnya. Iya, Bu. Soal jawaban yang buku saya kirim tuh. Nah, kalau yang ini sama, banyaknya soal jawaban. Iya, Ibu, banyaknya untuk mengasah diri kemampuan gitu, Bu. Oh iya, berarti sama dengan buku saya yang bawah kalau begitu. Bukan buku ajar. Iya, Masuk jadi apakah boleh untuk ganti ganti, buku atau bagaimana, Bu? ganti karena itu masuknya ke assessment book. Nah, oke, siap, Bu. Ya, bukan buku ajar. Ya, saya kirimin kan itu di grup ya. Jadi buku saya penuntun belajar ekonomi, teori, dan soal. Jadi walaupun ada materi di dalamnya, tapi materinya enggak kan memuat konsep dasar. Nah, konsep dasarnya itu tidak banyak. Hanya yang penting-penting hanya 5 lembar aja gitu. Nah, di dalam ininya, di belakangnya itu masuknya ke assessment book. Sebenarnya bisa dicek di ISBN-nya ya. ISBN itu termasuk buku apa? Buku ajar atau buku. Berarti Gracia ganti ya? Baik, Bu. Oh, oke. Soalnya saya ingat covernya kalau nggak salah itu mau buku ajar. Itu bukunya sama ya, covernya sama. Memang materinya ada, Bu, cuman tidak sebanyak materi buku biasa gitu, Bu. Iya, ada. Buku saya juga yang penuntun belajar itu ada materinya. Tapi hanya mengantarkan saja materinya teh. Tujuan intinya mah untuk asesmen siswa, untuk membantu siswa belajar sendiri. Gitu. Oke, ganti ya Gracia. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Gracia Poli, Gracia Indri. Gracia Natalia, Ibu. Oke, Gracia Natalia. Oke, sip. Ada lagi? Ibu mau nanya, Ya. buat di yang kemutakhiran materi yang butir 13 kan ada contoh dan kasus aktual. Yang itu berita berarti itu bisa dipakai ya Bu ya, yang berita. Ya. Contoh dan kasus aktual berita bisa. Contohnya ya berita ya. Ya, tapi di sini Bu pada 2014 rata-rata. Berarti masuknya di bawah 2016 kan Bu ya? Iya. Iya, ada berita misalkan nanti kesimpulannya ya, untuk kesimpulannya. Ada contoh dan kasus aktual di setiap bab, kalau memang ada di setiap bab. Kalau misalnya ada di bab 1 sampai bab 5, tapi bab 6, bab 7 tidak ada, nah itu juga harus ditulis. Ya. Tetapi tidak aktual, ada contoh dan kasus tetapi tidak aktual. Kenapa tidak aktual? Karena beritanya atau kasusnya atau contohnya lebih dari 5 tahun ke belakang. Nah, nanti di Excel-nya dibuat yang mana sih? Wah, itu Excel-nya pasti banyak banget. Yang mana sih bab 1 aja banyak. Ya kan? Beritanya mana, halamannya berapa gitu kan. Nanti dilabelin lah di bukunya. Yang warna biru itu misalkan tentang berita yang tidak kekinian misalnya. Seperti itu. Oke? Paham ya cara kerjanya seperti itu? Hebatlah kalau nanti hasilnya jadi seperti itu. Jangan takut, jangan sungkan ya kalau buku saya banyak yang di review. Silahkan saja. Ya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Silahkan bekerja. Kalau sudah cukup ya bekerja lah, kerjain lah. Nanti pertemuan 14 jangan sampai harapan saya itu kalian patahkan. Kan harapan saya itu besar terhadap kalian.
mereviewnya itu betul-betul detail. Jadi enggak sudah terdapat contoh, sudah terdapat ini materi sudah kekinian. Saya nggak mau kayak gitu doang. Ya, jadi sudah terdapat tetapi misalkan. Nah, nanti ada di halaman-halaman itu yang di Excel-nya itu. Ada lagi? Ibu, Nisa nanya lagi. Boleh, Bu? Oke. Di sini kan ada membahas tentang latihan-latihannya ya, Bu. Nah, itu kan biasanya sesudah rangkuman, tapi di ini pasti ada yang kayak kegiatan siswa 10 yang penguatan konsep itu juga termasuk latihannya, Bu. Ada di penilaian nggak itu? Ibu, kayaknya Ya. itu keaktifan deh. Ada di format penilaian itu yang melibatkan siswa. Oh ya. Ada juga yang mendorong rasa ingin tahu. Latihan atau contoh kasus yang disajikan mendorong peserta didik untuk mengerjakan lebih jauh dan menumbuhkan kreativitas. Berarti soalnya itu soal yang C berapa ya? C3 ke atas. Mungkin ya ada soal-soal yang C3 ke atas, analisis lah gitu kan ya. Terus apa ya? Buat portofolio yang itu kan, kalau portofolio berarti kan banyak tugasnya yang harus dikumpulkan. Nah, berarti kan itu meng-create, membuat sesuatu. Berarti sudah C6 gitu. Itu rasa ingin tahu mungkin ada di situ. Jadi bukan latihan soal kalau itu. Oke. Nah, kalau udah buka buku mah pasti banyak yang ditanyain. Asep, dah Asep macan muka sih karena buku nate. Ya, Bu, belum sampai bukunya juga. Tuh, kan belum sampai buku oke. Ya, Bu. Bayang ya pas COD-an Asepnya teh tidak di tempat. Udah. Nah, Bu, kebetulan Pak Arik, Bu. Jadi Pak Arik mah selalu ada, Bu. Gitu. Ada lagi? Oh, nanti laporannya berarti yang format penilaian dan Excel-nya itu dibuatnya di apa namanya teh? Di coverin ya, di covernya itu non sih judulnya teh hasil review kelompok satu, biasalah kayak makalah kayak gitu. Dijilid gitu. Ya. Berarti dikirim bareng ya kan? Sama bukunya kan? Dipaketin bareng. Kalau ada di Bandung ya datang ke prodi. Simpan di meja seperti biasa. Kalau semua kelompoknya itu di luar Bandung, ya dipaket. Ya sekarang makan beli bukunya juga dipaket kan? Oh, cek buku teh hayo ya dipaketkeun pusing eke cenah gitu. Ya gimana tuh dah kondisinya begini. Gitu ya, 14 ya, pertemuan 14 ya. Biasanya bisa meriksa. Pusing tahu meriksa yang kayak gitu teh. Bukan meriksa semuanya, saya juga pasti meriksa random, tapi ya kerjaan gitu teh, berarti harus dikerjakan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya silakan bekerja masing-masing. Jangan banyak menunggu dari saya. Saya lebih senang kalau grup itu kayak kemarin. Ibu ini gimana? Temannya jawab, kayaknya gini deh. Wah seru, daripada isiannya tuh baik, terima kasih infonya. Hatur nuhun infonya. Terima kasih infonya. Apa sih? Grup itu buat diskusi. Gitu ya. Dan jangan malu-malu, misalnya nanya Farik, jawab sama Konita, ya nggak apa-apa. Konita salah, betulin sama Gracia, ya nggak apa-apa. Namanya juga diskusi, nggak mau jawab, nanti saya salah. Emang kalau salah sama Bu Kinan dikeluarin dari grup? Kan nggak gitu. Kenapa sih mahasiswa itu setiap grup, saya punya banyak grup itu di zaman pandemi, udah 4 semester, berarti kan 5 semester di zaman pandemi, semua isi grup itu terima kasih infonya. Pusing, diskusi, gemes dah bukinan mah diskusi gara di grup teh. Nanya gitu ya, Ibu betul nggak gitu, ini teh kayak gini, yang saya baca begini gitu loh. Dijawab sama Irfan gitu kan ya, ditambahin sama Dede. Heboh, seru yang kayak gitu. Makasih infonya.
Gitu. Oke. Udah ya, nggak ada yang tanyakan ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan saja di grup. Dan siapapun boleh menjawab kalau emang berkeinginan dan tahu jawabannya. Bu, takut salah, entong takut, daku bukinan mau dikeluarkan dari grup. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan saudara bisa mengerjakan tugasnya dengan tim sebaik-baiknya. Karena nilai ini nilai tim. Ya, jangan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuat diri kita jadi bagus. Ngerti nggak maksudnya? Aku maha farik we, no penting mah nilai orang alus. Jangan seperti itu karena semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.